Nah, itu juga salah satu trik dari food industry ya, adalah mereka tidak selalu tulis gula pasir atau gula. Jadi orang yang tidak tahu, oh air, buah jambu, sukrosa. Asik. Nah oke gitu. Vitamin baru nih Iya, ya, tapi aja panjul. Tapi ini dia akal-akalin maksudnya, sukrosa ini. kenapa food industry buat komposisi kecil tulisannya dan pasti di belakang atau di mana supaya Kita kasih solusi. Bobby Ida, mantap. Gua tahu ini yang lagi lo tunggu-tungguin kan. Para perempuan, laki-laki luaran sana juga ya. Gue panggil nih orang ini ya. Jadi 1,3 juta followers dan juga ada berita yang mengejutkan. Lo ini kan suka bedah lah bisa dibilang ya. Komposisi, nutrition fact, apalagi ya biasanya. nutrition facts, komposisi, labeling dari produk ya. Dalam arti kalau dia emang labeling, contohnya dia bilang less sugar atau lebih sehat dan lain sebagainya, tapi itu harus dicek lagi dengan komposisi dan informasi ini lagi sih. Oke, langsung aja kita cek coba. Sebelum ini deh. Ini tadi gue pengen bahas yang ini, tapi ini dulu deh. Wih, sari roti gandum, keren, ya nggak? Ini nih dari kecil gue selalu didoktrin sama bokap gue, Bob. Ya kan, pokoknya kalau sebelum sekolah makan roti. Makan roti ya. Sehat, mantap. Ya roti kan sehat kan? Ya, apa namanya? Untuk kita sebagai orang Indonesia selalu didoktrin itu Ya, lebih sehat daripada nasi intinya. Oh gitu. Ya. Berarti ini doktrin nih. Sebenarnya Ya udah, oke lah ya. Sebenarnya problemnya kalau kenapa orang Amerika atau Eropa kita makan roti bukan nasi kan balik lagi kan karena di sana yang paling murah buat kita adalah roti bukan nasi. Oke. Ya, itu yang pertama. Sama yang kedua, kualitas dari roti kan di Eropa contohnya berbeda banget sama yang di sini. Kalau di Eropa biasanya kalau dulu sama mama saya ya kita langsung pergi ke bakery yang dia bikin fresh baked bread gitu dan itu beda sekali dari tekstur, dari kualitas sama roti yang kita sudah bisa beli di supermarket gitu. Dan dia lebih hambar ya? Hambar, keras. Terus biasanya juga ada rasa khas gandumnya itu ada. Jadi kebanyakan orang Indonesia kalau kita kasih roti seperti itu pasti mereka tidak suka. Oh iya, nggak ada rasanya. Kalau sekarang di supermarket tuh rotinya manis ya cenderungnya manis. Dan biasanya dalam komposisinya emang antara ada susu atau ada gula yang biasanya kalau di asli roti yang ada di Eropa kita kan nggak pakai seperti itu. Nggak ada komposisinya gula atau mungkin kalau ada gula ya sedikit sekali aja gitu. Nah ini orang bule langsung nih ngomong nih. Ini orang Jerman nih. Berarti roti di Jerman begitu kan ya? Begitu ya. Yang suka dimakan sama Mesut Ozil tuh begitu ya sebenarnya ya. Ya. Sama Balak tuh. Dia nggak sih sama. Ya intinya secara kualitas sangat berbeda intinya. Tapi yang bener sebenarnya roti itu gandum apa enggak? Gandum. Gandum kan? Ya betul. Berarti bener dong. Tuh roti gandum. Nih ya kan? Ya. Bener dong. Bener dong. Enggak Ikan gue nggak nyebutin nama brandnya. Kan gue bilang adalah roti gandum. Tapi sebenarnya problemnya ini kita nggak cuma punya di Indonesia ya. Jadi contohnya juga banyak roti di luar negeri yang di label sebagai whole wheat. Tapi ternyata kalau kita cek komposisi whole wheat-nya cuma 20%, 30%. Jadi itu bukan masalah cuma di Indonesia saja. Jadi di mana-mana aja seperti itu. Jadi mereka label itu sebagai whole wheat, tapi sebenarnya bukan benar 100% whole wheat, tapi tepung terigu itu lebih besar. Nah sekarang orang bilang apa bedanya tepung terigu sama whole wheat? Ya kalau dalam whole wheat mereka biasanya pakai bran dan germ, di mana biasanya tepung terigu cuma terdiri dari endosperm saja dan dia sudah diproses gitu. Oke. Jadi beda sama itu biasanya orang nggak paham itu bedanya dari gandum sama tepung terigu itu apa. Tapi pernah bedah brand ini? Mungkin. Pernah? Oh mungkin. Ngomong aja apa adanya ya. Pernah bedah ya? Ini kan sari roti, roti sari roti. Ya kan gitu kan. Nggak tahu apakah asli gandum. Nah kan gitu kan. Nah, kita bahas deh. Sebenarnya ini kenapa channelnya pengusaha kok jadi bahas beginian gitu. Karena ini ada hubungannya. Karena ini brand. Betul. Ya kan. Brand, usaha, dan lain sebagainya. Itu kan isinya begitu-begituan tuh. Ngakunya roti begini, donat. Donat juga sehat ya. Karena anak gue waktu itu pernah dibilang sama kakeknya gitu. Bapak gue ayo makan donat gitu kan. Mantap kan yang ada warna-warni atasnya gitu kan. Itu juga katanya sehat ya. Saya nggak tahu. Kalau dulu saya nggak pernah grow up yang dimana bilang donat itu sehat gitu, nggak pernah gitu. Nggak pernah ya? Nggak pernah dengar tapi. Di Jerman gimana donat?
Donat ya kita, karena buat kita kan donat itu dari Amerika, di mana mereka kan terkenal buat fast food dan lain sebagainya. Jadi buat kita udah kategorinya pasti nggak sehat intinya. Dan digoreng ya donat kan Pak? Goreng betul. Pakai minyak kan? Ya tepung terigu, gula, terus digoreng. Udah komplit lengkap paketnya full. Oke lah kita bahas ya. Dan gue mau openingnya di depannya nih membersamai highlight yang sengaja gue gali dulu ya. Gaya kita tuh kayak gitu tuh biar teman-teman tahu obrolan kita tuh selama 1 jam ke depan apa gitu kan. Oke. Guys, gue sempat 100 kilo dan gue praktisi gitu ya, praktisi ngurangin gluten, praktisi ngurangin gula, badan jauh lebih enteng. Nanti gue cerita dan lu bisa cerita juga ya bro ya. Kenapa bisa segitunya gitu ya, orang tuh apa yang gluten free itu lebih produktif, lebih akselerasinya lebih gesit, lebih satset gitu. Betul. Kalau saya pribadi juga rasa karena kebanyakan orang, terutama orang Asia, mereka pada dasarnya emang alergi terhadap gluten ya. Gluten itu roti, mie, tepung intinya semua, pasta, tepung terigu, pasta lain sebagainya. Jadi saya juga merasa itu seandainya saya makan roti itu langsung juga perut saya kembung, tidak enak. Itu biasanya saya ngerasakan sampai bisa juga ke diare lain sebagainya kalau kebanyakan ya. Oh oke. Sama halnya dengan cheating tuh. Gue pernah kaji di badan gue sendiri gitu ya. Ya ini gue nggak tahu ya, lu setuju apa enggak kan beda-beda ya. Kalau di gue cocok-cocokannya adalah gue kalau ngomonginnya cheating, gue mendingan 3 porsi nasi padang sekali cheating ketimbang 1, 2, 3 bungkus roti gitu loh. Tapi saya juga sama. Pasti feelingnya itu berbeda. Besoknya feelingnya kembung sama nggak enak di perut itu. Gak enak banget loh. Itu beda sekali. Mendingan gue 3 porsi nasi ya. Kok bisa begitu ya? Padahal nasi kan gak ada gulanya, ada kalorinya, karbo. Tapi kan dia gluten free gitu. Bedanya ya itu problemnya di situ gitu biasanya. Kita lebih barang kita lebih apa ya? China itu lebih baik gitu kebanyakan orang. Nasi daripada roti. Atau gandum. Oke. Siap kalau gitu ya. Sembari nanti bahas juga dong pengusaha karir tentang binaragawan, orang yang fokus untuk di bodybuilding kan, atau mungkin katanya dibilang nggak ada masa depannya, iya kan? Ya oke lah. Jadi sebenarnya background lo katanya kalau di Jerman itu malah bisa bersuara, ngobrol, ngebedah sana ngebedah sini karena di sana tuh ada certified-nya atau gimana sih? Ya sebenarnya kalau basic saya kan lahir di Jerman. Bapak saya orang Bali, mama orang Jerman. Jadi intinya casingnya boleh kan, kelihatan sangat boleh. Mantap. Saya lahir di sana dan background saya emang di sana ada sekolah khusus untuk fitness and health. Ya, kalau mungkin dari Jerman mereka tahu itu namanya TÜV Rheinland Academy. Kalau TÜV sendiri itu dia biasanya mengecek, contohnya ada barang listrik sampai mobil, makanan, minuman, itu mereka cek semua. Jadi dicek apakah itu benar sesuai dengan klaim, dengan stats yang di highlight atau diiklankan. Ya. Oke, jadi artinya beda banget sama di Indonesia. Maksudnya lu mau bilang bahwa di Indonesia tuh kayaknya serba gampang gitu maksudnya? Kalau mau ngapa-ngapain apa gimana? Bukan itu, tapi di Jerman itu kita punya contohnya TÜV itu satu lagi itu Stiftung Warentest namanya. Jadi ada 2 lembaga yang beroperasi dipisah dari pemerintah dan mereka cek semua barang yang ada dan kasih feedback atau review yang tidak dipengaruhi oleh siapapun juga gitu. Jadi benar-benar neutral feedback gitu. Oke, kalau di Indonesia yang lo tahu gimana? Enggak, kayaknya tidak ada. Belum seserius itu ya? Iya. Wow. Walaupun ya menurut saya itu balik lagi, kalau saya kan kenapa saya bikin konten ini supaya customer jadi lebih smart. Karena saya kasihan sama orang yang sama sekali tidak paham tentang nutrisi dan sebenarnya kan mereka beli produk dengan harapan mereka jadi lebih sehat. Ya, mereka pengen lebih sehat, pengen lebih mungkin turun berat badan lain sebagainya, tapi mereka beli sebuah produk itu tapi ternyata ya isinya gula, krima dan lain sebagainya gitu. Jadi buat saya itu konten saya ada supaya orang jadi lebih smart customer-nya. Oke. Tapi tentang anak kecil dulu waktu gua kecil gitu ya. Yeah. Itu gue selalu didoktrin sama orang tua tuh pagi itu harus ada gula karena buat tenaga. Yeah. Sebenarnya kita kupas ya satu persatu deh, Bob. Yeah. Gula ini gimana sih kok kayaknya hal-hal yang menakutkan sekali kayaknya. Sebenarnya kebanyakan orang berpikir kalau kita tidak konsumsi gula kita jadi lemes dan lain sebagainya. Iya. Tapi sebenarnya itu adalah side effect kalau kita udah emang sering konsumsi gula. Contohnya saya nggak bisa ingat kapan terakhir kali saya benar-benar konsumsi gula pasir secara ini gitu. Maksudnya mungkin I don't know gitu udah. Itu saya tidak ingat. Karena setiap kali juga minum kopi, teh saya tidak pernah pakai gula pasir. Tapi kenapa kita punya asumsi seperti itu? Karena sebenarnya kalau kita bicara tentang
gula adalah karbohidrat ya. Tapi karbohidrat sebenarnya kalau kita punya protein, kita punya karbohidrat, kita punya lemak. Oke. Ya. Sebenarnya dari 3 ini yang essential atau yang dibutuhkan yang harus dikonsumsi lewat makanan adalah protein dan lemak. Tapi karbohidrat tidak essential. Dalam arti protein kita bisa rubah protein atau lemak menjadi karbohidrat atau glukosa. Contohnya kan orang bilang, ya tapi Bobby, otak kan butuh glukosa kurang lebih 200 atau 250 gram per hari kalau tidak salah ya. Tapi sebenarnya tubuh kita, contohnya orang yang carnivore diet, kalau kita punya asumsi seperti itu, artinya orang carnivore diet mestinya udah meninggal kan, karena nggak dapat gula. Tapi tubuh kita begitu cerdas sehingga dia bisa ubah lemak atau protein yang ada, kalau seandainya karbohidrat tidak memungkinkan, untuk jadi gula. Jadi sebenarnya gula itu sama karbohidrat sama sekali tidak esensial, apalagi gula pasir yang sama sekali secara nutrition value dia itu sama sekali tidak bergizi, atau kita bilang empty calories ya. Gila, empty calories. Ya. Sampai segitunya nggak ada kalorinya sama sekali ya? Tidak. Beda dengan contohnya kalau kita masih punya gula merah, gula aren seperti itu masih, maksudnya dia kan pada dasarnya gula juga sama, tapi dia masih ada sedikit nutrition, ada sedikit mineral lain sebagainya. Tapi kalau kita bandingkan sama gula pasir yang udah high processed, yang sama sekali benar nol gitu. Jadi itu benar just sugar gitu yang masuk dalam tubuh. Tapi kan sel kita kan butuh makan. Ya, betul. Sel kita gini deh, kita agak sedikit teknis ya. Sel ini nih nyarinya apa? Glukosa. Betul. Dapatnya di-convert dari lemak gitu maksudnya? Bisa. Berarti mendingan makan lemak yang banyak dong? Ya sebenarnya mau makan lemak yang banyak, kita bisa selalu tentang sesuai dengan kebutuhan nutrisi seorang gitu. Ya, juga bukan kayak saya makan lemak banyak atau gimana, nggak, balik lagi ke kebutuhan kamu, dan setiap orang kan punya kebutuhan yang berbeda. Ada yang orang yang aktif, yang dia olahraga misalnya 4-5 kali seminggu, ada orang yang cuma benar di yang ibu rumah tangga cuma benar di rumah terus, ada orang yang kerja di office, itu kan kita harus bandingkan gitu. Benar-benar itu kan nggak bisa dipukul rata gitu. Mereka butuh berapa banyak lemak yang mereka konsumsi dan protein gitu. Jadi harus benar-benar by case gitu, nggak bisa dipukul rata. Tapi kan kalau makan nasi, makan lauk pauk lah ya, misalnya mau gorengan sekalipun, itu kan pasti ada gulanya di dalam ya. Pasti, karena tepung terigu, contohnya gorengan kan juga ada tepung terigu gitu di situ. Jadi kita selalu dapat pasti karbohidrat, apalagi orang Indonesia yang kita suka nasi goreng, mie goreng, lain sebagainya, pasti selalu ada karbohidrat. Terus gimana cara ngindarin gulanya? Ya sebenarnya gula itu dihindari sebaiknya dengan, contohnya yang kita sama sekali tidak butuhkan tambahan gula. Contohnya kita minum teh, masukin gula ke dalam situ. Mendingan kita pakai stevia atau juga ada madu. Contohnya, walaupun madu itu kan sebenarnya juga gula, tapi ya masih ada nutriensnya sedikit gitu. Nah, tapi kalau contohnya dalam makanan yang lain yang kita bisa beli, ya kita cek aja dulu komposisinya. Banyak minuman ya, kayak contohnya ada teh dan lain sebagainya. Kalau kita cek, wah ini gulanya banyak sekali gitu. Itu kan bisa dihindari. Ada opsi juga seringkali yang less sugar, atau kita minum yang tawar aja. Sebenarnya kebanyakan gula karena emang dalam minuman atau makanan kemasan sih. Biasanya paling tinggi di situ. Oke, kita bedah aja coba. Dim, ketik dong Dim. Teh botol less sugar. Atau Coca-Cola atau soda yang zero itu. Zero ya. Karbonasi itu. Ya pernah bedah juga? Pernah. Yang mana? Yang mau coba dari tadi dia rapi dia nggak nyebutin nama brandnya. Gue mulai yang kena kayaknya ntar. Coba teh botol less sugar. Rendah gula dong, Bob. Ya dong. Tuh ya kan, sosro less sugar. Mantap. Berarti harusnya gue minum ini nih ya? Ya kalau gini deh, sebaiknya itu kan balik lagi gimana. Saya tahu sebenarnya apa yang paling sehat buat seseorang, tapi kita juga harus dapat dia di level dia berada. Paham gak maksudnya? Kayak contohnya begini, saya tahu buat orang, let's say kayak buat Dari itu paling baik sekarang, Dari mulai 4 kali seminggu olahraga dan cuma minum air putih saja. Oke, itu best levelnya kita bisa sampai sana. Tapi problemnya itu orang kan punya readiness atau dia punya niat atau motivation mungkin di sini. Nah kalau aku langsung naikin dia sampai sana, dia nggak bisa sustain itu. Paham kan? Jadi pelan-pelan gitu. Satu-satu ya, pelan-pelan ya. Jadi contohnya kalau orang A, let's say dia biasanya minum teh yang biasa, dia switch ke yang less sugar. Buat saya sih udah win, itu sudah bagus gitu. Apakah bisa diperbaiki lagi dengan ketawar? Ya pasti jelas itu lebih baik lagi. Tapi menurut saya selalu harus catch orang di mana di level yang mereka berada gitu. Jadi buat saya lebih penting dia udah minum less sugar daripada sama sekali dia selalu minum full gula gitu. Ini baru nih istilahnya dakwahnya hikmah.
Jangan langsung kayak salah, ini dilarang. Langsung kan orang jadi males untuk motivasi dietnya ya. Itu problemnya. Ya, jadi kalau kita bicara tentang diet kan kita selalu bilang gaya hidup ya. Jadi gaya hidup kita kan juga kalau contohnya gini deh, kita nonton banyak video di Instagram tentang motivation kayak gitu, orang bangun jam 4 pagi kayak gitu kan, udah mulai catat buku lain sebagainya, habis itu olahraga gini-gini. Tapi orang seperti itu juga kan dia mulai dengan step yang kecil kan. Iya. Jadi mungkin dia mulai dengan bangun, let's say jam 7, buat habis itu dia mungkin sebulan lagi jam 6.30. Jadi menurut saya sih kalau kita bicara tentang health juga ada step-stepnya gitu. Dan kebanyakan orang kalau mungkin kita bikin penelitian, kebanyakan orang 90-95%, atau kalau kita tanya kepada netizen ya, pasti semua yang mulai diet, ya rata-rata 90-95% pasti mereka semua gagal. Kenapa? Karena selalu dengan metode itu. Selalu, besok saya tidak makan karbo lagi atau apa. Besok saya nge-gym 4 kali. Ya, kamu sort dari atas sampai bawah gitu. Udah nggak pengen gerak, tapi kamu paksain lagi ke gym. Nah, di situ. Karena level tidak sesuai dengan ini. Kamu mau ke sini, kamu langsung mulai di sini. Walaupun seharusnya kamu step kecil dulu, sampai kamu ke situ. Tapi lama antar kan turunin berat badannya. Ya, tapi orang kan juga lama jadi gemuk kan. Mereka nggak langsung lahir. Wah, keren gila jawabannya. Iya juga ya. Ada stepnya juga gitu. Kita pun juga lama jadi gemuk ya. Betul. Proses. Tapi masa lu nggak mau nikmatin prosesnya ketika lo mau nurunin balik ya? Ya itu. Sama juga kan kalau kita bicara tentang bisnis kan juga ada option bisnis di mana kita, contohnya orang bilang, besok kamu dapat 500 M atau berapa gitu. Tapi selalu kayak orang yang selalu cari seperti itu, mereka end up in nowhere gitu. Selalu kayak nggak berhasil sama sekali. Di mana orang yang benar dia bentuk toko atau bisnis dia pelan, tapi dia sustain jadi lebih successful dan sebagainya. Itu sebenarnya juga sama gitu. Termasuk lo sendiri nih. Ini lo bangun berapa lama nih? Ini 2024 sekitar 12 tahun ya. 13 tahun lah kurang lebih. 13 tahun? Iya. 13 tahun harusnya kan ada bulat-bulatnya. Lo mah payah pakai steroid dong. Biar kontes mantap, bro. Ini pakai steroid nggak? Enggak. Aduh. Kalau 13 biar kelihatan keren steroid dong. Ya, tapi apa ya? Sebenarnya kalau kita bicara tentang bodybuilding itu sebenarnya adalah, kalau buat saya pribadi adalah character building ya. Dimana dulu kalau saya, mungkin orang lihat saya sekarang gitu kayak, orang itu kayak confident banget dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya pas dulu saya masih ingat SMA lain sebagainya, kalau saya harus bikin presentasi, gini, gak confident sama sekali orangnya gitu. Tapi contohnya dengan gym, itu salah satu cara gimana aku jadi confident gitu. Karena misalnya contohnya, ini 40 kilo ya, bisa nggak aku angkat? Tiba-tiba bisa angkat gitu. Jadi kita dapat confidence itu. Jadi selain dari badan yang bagus, sebenarnya kalau kita bicara binaraga atau bodybuilding, it's a character building gitu sebenarnya. Lebih naikin percaya diri. Percaya diri, disiplin kita, itu semua kita bangun dengan bodybuilding ya. Bukan cuma sekedar kita bentuk badan kita intinya. Berarti kalau lebih gede lagi harusnya lebih percaya diri lagi. Enggak gitu ya. Fenomenal steroid gimana sih? Ya, ini agak nyebrang dikit ya, bentar ya. Nggak apa-apa. Sebenarnya ya sekarang semakin populer ya steroid. Apalagi kita punya social media, di mana dulu kalau kita bandingkan dengan zaman 90 contohnya atau 80, era Arnold 70, Arnold Schwarzenegger 70, 80, 90, awal 2000, itu steroidnya dalam tanda kutip nggak terlalu terkenal karena yang pakai atau yang tahu tentang itu cuma orang yang benar-benar profesi sebagai binaraga. Di mana zaman sekarang kita punya social media, orang yang sama sekali nggak kontes atau apa, mereka suntik atau pakai obat lain sebagainya, mereka tunjukkan itu di dalam sosmed. That's why sekarang itu benar-benar satu topik yang di mana orang baru mulai di gym, mereka maksudnya masuk ke dalam gym yang bukan pertama sih, tapi yang langsung mereka yang mereka dengar lain sebagainya adalah steroid gitu, karena emang begitu publik di dalam social media. Karena kalau nggak pakai steroid pun nggak bakal bisa gede semaksimal itu. Pertama yang kita harus paham, setiap dari kita punya genetik yang berbeda ya. Jadi contohnya begini, ada orang dia mau main di NBA, tapi kalau dia cuman tinggi badan 167 contohnya, dia mau juga sejago apapun juga, kemungkinan besar dia nggak bakal main di NBA. Dan bukan tentang skill atau apa, tapi tentang genetik. Sama juga, bodybuilding itu salah satu olahraga yang sangat berpengaruh dengan genetik kita. Contohnya kalau kita lihat biceps kita ya, biceps itu ada kita bilang insertion sama ending dari muscle itu. Jadi ada orang yang dia cuma punya biceps dari sini sampai sini.
It's a short muscle ya. Oke. Tapi ini kayak long muscle. Jadi ini benar-benar fill the whole arm gitu. Jadi ini genetik yang bagus. Secara otomatis walaupun aku punya dengan orang B, kita punya massa otot yang sama, tapi karena saya flex dan ini ototnya panjang, kelihatan lebih bagus daripada yang cuma punya yang pendek gitu. Iya, tahu. Dan itu genetik aja. Apakah harus bule? Gila, pertanyaan gue receh banget ya. Tapi beneran deh, karena rata-rata katanya Lo hargai pertanyaan gue ini value lo kalau lo bisa nyimak lo. Katanya ada yang bilang kalau lo punya turunan bule itu jadi lebih bagus genetiknya, bro. Maksud gue itu. Iya, tergantung ya. Kalau kita lihat secara binaraga itu kan cuma the best of the best biasanya itu orang hitam, ya, orang yang punya background dari Afrika, Ronnie Coleman lain sebagainya, atau emang bule. Tapi Asia juga ada berapa yang bagus gitu. Tapi ya balik lagi ke genetik orangnya gitu. Jadi nggak bisa dipukul rata juga nggak bisa gitu. Oh, nggak bisa. Jadi ada aja Asia gitu yang tapi bagus. Tadi masa ototnya dari ujung ke ujung ya. Kita juga bicara tentang muscle bellies, apakah itu full. Contohnya juga dengan six pack ya. Ada orang yang dia punya 4, ada orang punya 6, ada orang yang punya 5, ada sampai 8, ada yang dia rata, nggak rata. Contohnya orang yang rata sampai punya 8 itu pasti jauh lebih bagus daripada cuma yang punya 4 tapi nggak rata kan. Dan dia kan nggak bisa latihan atau apa. Itu kan benar pure genetik kita bicara tentang itu. Kalau lu berapa six packnya? Six packnya apa sih namanya? Kalau saya 6 tapi juga nggak rata gitu ini. Sekarang ada six pack? Ya kurang lebih. Oh, bisa ditunjukin nggak? Coba gue mau lihat. Nanti ke bawahnya gue sensor kalau emang ada yang kebuka. Bisa lu six pack itu? Ada sekarang? Ya nggak terlalu tajam sih tapi. Tapi maksudnya intinya kita kan lihat gitu ada orang yang dia punya 4, 6 lain sebagainya. Ya, tahu. Itu kan benar-benar basic, bukan kan orang bilang kita harus latihan begini supaya jadi six pack lain sebagainya. Tapi itu benar secara genetic structure-nya seperti itu. Berarti kalau lu mau suntik steroid pun juga kalau nggak ada genetiknya itu nggak ngejar juga, dia nggak gede. Ada orang juga yang maksudnya dengan saya kan natural bodybuilding pro. Jadi saya punya genetik yang kita bilang di atas rata-rata orang biasa gitu. Untuk menjadi natural pro gitu, butuhkan genetik yang emang lebih bagus daripada orang pada umumnya gitu. Yeah. Jadi belum tentu kalau orang A emang dia punya genetik yang tidak. Kan kita juga bicara yang muscle fiber. Muscle fiber ada 2, tipe 1 dan tipe 2 gitu. Di mana ada orang yang dia lebih baik untuk maraton, ada orang lebih baik buat sprinting. Iya. Tahu kan? Jadi karena dia punya tipe otot yang lebih banyak di mana lebih dominan di mana gitu. Jadi ada orang mungkin dia pakai steroid lain sebagainya, tapi dia tidak mungkin punya badan sebesar saya contohnya. Secara genetik nggak mungkin. Frame-nya dia nggak memungkinkan itu gitu. Ada juga. Berarti steroid itu kayak menyesuaikan juga ya sama metabolisme tubuh. Tapi problemnya juga steroid itu ya emang dia enhance ya. It's a muscle and performance enhancer dalam arti mereka itu ratio yang mereka bisa bentuk otot itu jauh lebih cepat. Contohnya mungkin saya butuh 13 tahun untuk badan ini, mereka bisa lakukan itu dalam 1 tahun. Seperti itu, 1 tahun. Dan bahkan mereka tidak punya limit, tapi limit mereka itu kayak di sini, di mana limit saya mungkin di sini gitu. Karena testosteron level aja berapa 10 ratusan kali lebih tinggi daripada level testosteron saya gitu. Sebenarnya gue nggak pengen bahas steroid sih, cuma tadi pas lagi pengen tahu aja sih ya tentang edukasinya. Nanti kita balik lagi mengenai ke komposisi apa segala macam ya. Tapi nanggung dikit lagi nih, gara-gara udah kebahas. Lu nggak mau pakai gara-gara efek sampingnya? Kan ada yang bilang impoten katanya. Ya, efek sampingnya banyak ya. Tapi balik lagi seperti kita rokok ya, ada orang rokok dia rokok 5-10 sampai seumur hidup nggak pernah kena apa-apa. Tapi ada orang langsung dia rokok 3 tahun langsung kena kanker misalnya. Apa atau lah. Sama juga dengan steroid. Itu kan balik lagi dengan compound yang mereka pakai dan juga dosis yang dipakai, genetik kita, dan itu nggak bisa diprediksi gitu. Tapi kenapa saya tidak mau pakai karena emang tidak cocok dengan konsep saya intinya. Dalam arti saya kan natural bodybuilding. Contohnya begini, simpelnya begini. Saya tidak mau orang itu follow saya, lihat badan saya, dan mereka itu lihat saya pengen jadi Bobby gitu, dan saya harus suntik untuk jadi badan seperti dia. Nah, secara tidak langsung saya kan membahayakan mereka semua. Karena mereka kan mau jadi seperti saya, mereka ikutin saya. Jadi saya tidak mau bertanggung jawab atas mereka tiba-tiba punya problem kesehatan lain sebagainya gitu. Jadi itu buat saya bukan option di situ. Jadi saya lebih merasa dalam posisi ini sebagai influencer, saya punya tanggung jawab untuk semua follower saya ya dengan saya berikan benar hal yang positif, yang manfaat buat mereka, tapi tidak bawa mereka ke dalam sesuatu yang harmful yang bisa
membahayakan mereka. Keren. Ini baru nih, mantap. The real influencer. Karena gimana cara kita bisa menginfluence atau orang terinfluence sama kita? Betul. Ya kan, karena memang ya bener-bener dia menginfluence gitu loh. Nggak cuma asal wah ini kan. Sekarang di sosial media kan, wah harta melimpah flexing sana misalnya gitu ya. Betul. Tapi ternyata apalah misalnya caranya begini, begini. Wah macam-macam. Wah keren Bobby. Mantap. Nah balik lagi ke tadi mengenai nutrisi apa segala macam ya. Sebenarnya berarti kita tuh sama sekali nggak boleh ya minum makanan yang ada di supermarket itu loh. Kemasan-kemasan yang memang rata-rata semuanya kan isinya kan gula. Gimana dong? Loh, ini dikutip dari ya, website di media ya. Hops.id. Tak cuma 1 atau 2, Indomaret punya banyak minuman kemasan yang sehat. Bule ini bagi daftarnya. Kalau suka jus, berarti ada dong. Apa dong yang sehat? Buah Vito. Ya sebenarnya problemnya Apa itu gimana? Kan pakai O bro. Ya. Kan gua nggak bilang pakai A ya kan. Ya. Jadi sebenarnya jus itu salah satu hal yang sangat menarik karena jus itu dari kualitas sangat berbeda. Ada jus yang benar 100% dia jus buah asli, tapi kebanyakan jus yang dijual di supermarket emang ada juga jus yang komposisinya lebih banyak gula pasir daripada buahnya. Ah serius loh? Ya. Apa inisialnya? Mungkin bisa aja dengan balik baca gitu. Bisa saja kita langsung tahu. Berapa ininya? Jadi komposisinya Caranya kan, gimana? komposisinya sesuai aturan BPOM. Ya, bahan yang paling banyak di posisi yang paling depan. Jadi contohnya kalau misalnya kita baca komposisi, let's say air, gula, buah jeruk. Artinya air itu paling banyak, gula itu yang kedua, baru buah jeruk. Oh emang gitu ya cara bacanya? Begitu. Gue nggak tahu, gue angka-angkanya langsung. Maksudnya itu boleh contohin nggak? Nih gue mau belajar nih, baru tahu gue. Ya, itu ditulis berurutan. Urutan paling atas itu berarti yang paling banyak ke yang paling sedikit. Kan ada angkanya. Emang angkanya udah pasti yang paling banyak paling atas. Angka kayak pasti 120 kalori gitu-gitu loh. Oh itu beda informasi nilai gizi itu. Informasi ajarin gue dong. Oh iya Gimana sih, boleh. Ya kan besok-besok soalnya gue mau jadi personal trainer soalnya. Ya. Side business ya. Ya. Gimana? Sebut aja satu. Misalnya contoh lu mau Bebas. sebut apa? Brandnya apa? Bebas. Ini mesti gue nyebut ya? Ya nyebut Lu aja. Yang mana aja. Lu ditunggangin sama brand gak sih? Enggak ya? Jangan enggak ya? Yang ada di Indomaret aja lagi deh. Apa Coba. Ya? Nah ini buah Vita. Ya, Si Dimas mancing-mancing banget langsung sebut buah Vita. Ya nggak apa-apa. Itu kan sebagai contoh aja. Sebagai contoh ya. Ini kan informasi nilai gizi. Beda ya. Coba. Kita punya dua. Informasi nilai gizi sama komposisi. Komposisi. Jadi yang mau dibuka yang mana dulu? Ya mungkin komposisi aja. Komposisi ya. Bedanya Komposisi apa sih? yang tadi gitu sudah ada gitu yang tadi. Nah yang ini. Oh komposisi Ya. ada di mana posisinya? Iya enggak, gua kadang suka kebalik-balik deh. Komposisi sama informasi nilai gizi. Ya. Nutrition fact yang mana? Ya nutrition fact itu informasi nilai gizi. Informasi nilai gizi. Kalau ingredients itu komposisi. Ya oke, ya, gitu dong. Sorry kan gua kan orang Jerman juga. Jadi kayak pakai ijazah Indonesia lah. Ya. Asik. Nah, ini komposisi. Air, buah jambu, sukrosa, perisa jambu, vitamin C, garam, pewarna alami, karmin, dan seterusnya. Ya. Air itu berarti paling banyak dong? Paling banyak betul. Pasti paling banyak gitu. Oh urutannya karena kalau yang disebut di awal itu yang Iya. paling banyak yang terkandung dalam komposisi di dalam kemasannya itu. Betul. Oh Jadi gitu. berurutan. Berurutan, Iya. udah pasti begitu ya? Pasti. Berarti yang paling dikit adalah vitamin A-nya? Betul, tapi vitamin A, maksudnya kalau kan vitamin itu pasti juga dosis yang dibutuhkan sangat kecil. Jadi itu make sense dia paling terakhir gitu. Oh oke. Tapi sebenarnya yang kita harus cek kalau kita lihat komposisi ini tadi, sorry. Yang tadi aja nggak apa-apa baca Ya, aja. yang ini. itu sebenarnya itu juga salah satu trik kalau aku bilang salah satu trik dari food industry ya. Salah satu trik adalah mereka tidak selalu tulis gula pasir atau gula. Tapi dalam kasus ini adalah air buah jambu sukrosa, di mana sukrosa itu adalah kata lain untuk gula pasir. Jadi sebenarnya sukrosa adalah gula pasir. Oh alah. Oh gue tahu. Jadi orang yang tidak tahu, air buah jambu sukrosa. Asik. Nah oke gitu. Vitamin baru nih. Iya, Ya, tapi- aja panjul. Iya. Paham gue sekarang. Oh itu gula pasir ternyata. Ya, jadi problemnya buat saya sih problemnya itu kalau udah di urutan 1, 2, 3 ada gula ya artinya lumayan tinggi pasti kandungan gulanya. Oh, hanya ditemukan di warung-warung Madura kali itu yang mungkin yang tulisannya masih gula pasir gitu ya. Ya Yang- tergantung brandnya. Tergantung brandnya. Tergantung brandnya. Tapi ini dia akal-akalin maksudnya sukrosa ini.
Anda mau bilang begitu atau gimana? Enggak, saya bilang sengaja terkadang juga. Maksudnya ini kita bicara dengan jelas dengan food industry ya. Kenapa food industry buat komposisi kecil tulisannya dan pasti di belakang atau di mana supaya kita tidak lihat gitu. Tapi itu kan tidak berbicara tentang Indonesia, itu kan di mana-mana sama. Emang begitu triknya. Emang begitu triknya. Emang begitu triknya kan. Sengaja dikecilin. Ya emang itu jelas. Kenapa dibuat begitu ya supaya kita nggak mau baca intinya gitu. Oh iya bener. Sementara kan itu ada peraturannya harus nyantumin ya. Iya. Dibikin kalau di Photoshop atau Canva dibikin size-nya 1 aja bisa nggak? Nggak boleh juga. Tapi itu sering, maksudnya antara mereka pakai kata-kata yang lain, sukrosa atau sirup glukosa, sirup fruktosa, itu kan semua kata-kata yang dipakai supaya kita bisa, atau maltodextrin supaya kita bisa hiding sugarnya itu dalam produk itu sebenarnya. Waduh, hiding Dan itu sugar. sebenarnya bukan saya bongkarin food industry atau gimana, tapi sebenarnya kalau di luar negeri itu kita sudah tahu itu sebenarnya. Itu salah hal yang basic sebenarnya buat kita. Nah, jangan alergi ya, nanti pasti reaktif kan. Pemilik brand atau apa, kita lagi sama-sama edukasi kok, kita Iya. belajar. Berarti air paling banyak, buah jambu juga nomor 2. Oke dong, ini berarti buah jambu beneran apa? Taunya buah jambu, apa istilahnya sirup ya, apa sih? Kalau kita welcome drink ke hotel kan kadang kan bercandaannya kan kayak, itu mah sirup, bukan jus, bukan fresh juice gitu loh. Ini buah jambunya buah jambu beneran, berarti ini nomor 2 tuh gede Bob. Ya, tapi yang baca yang keempat, perisa jambu gitu. Artinya sebenarnya kalau jambu itu, kalau biasanya tidak semua, tapi paling banyak jus yang dijual di di supermarket itu pas produksinya itu emang konsentrat dikeluarin lain sebagainya, sehingga nanti dalam proses dia campur sama air gula lain sebagainya, si perisa itu harus masuk lagi supaya ada rasanya. Karena sebenarnya dalam itu sudah nggak ada atau sangat terasa hambar gitu. That's why ditambah lagi sama perisa jambu. Oke. Tapi kan tadi lu bilang katanya yang nomor ngurutan itu kan berarti yang paling banyak. Iya. Berarti itu, dia kan nulisnya buah jambu tuh. Iya, betul. Buah jambu ada perisa jambu. Ya. Dan buah jambunya nomor 2. Kita nggak usah ngomongin rasa dulu deh. Ya. Ngomonginnya tentang sari aslinya. Itu berarti beneran buah jambu. Ya beneran, tapi seperti saya bilang biasanya saya secara detail kurang paham, tapi kalau kita baca di Google biasanya, atau bukan di Google, tapi kalau kita baca gimana food industry produksikan jus gitu, biasanya dipisah dulu gitu. Jadi dipisah dulu, habis itu ada proses lagi, nanti dinyambungin lagi gitu. Nah di situ butuh perisa lagi gitu. Nggak paham gue, dipisah tuh maksudnya gimana? Buah jambunya gini. Kita urutan dulu Iya. kali ya. Kita agak sedikit orang pabrik bentar nih. Berarti air langsung dimasukin buah jambu. Nah sebenarnya gini deh, kalau kita punya jus buah yang secara kualitas tinggi, pasti dia itu juga benar-benar dari sari buah asli. Iya. Jadi dia tidak ada tambahan air, itu yang kualitas paling tinggi. Oke. That's why juga dia butuhkan banyak buah kan untuk membuat itu, karena tidak ada Pasti. tambahan air gitu. Pastilah. Nah itu yang paling tinggi gitu. Jadi dia pasti nggak ada perisa, pasti nggak ada air di dalam situ. Itu yang paling the max gitu, the ultimate yang kita bisa beli gitu. Tapi biasanya juga harganya lebih mahal karena Iyalah. emang dia pure dari buah, dan kita butuh jumlah buah yang begitu banyak. Iya. Tapi ini kan beda gitu. Iya, ini bisa harga-harga 8.000, 10.000, 15.000 gitu mungkin kali ya. Iya. Nggak ngejar pasti kan HPP sama harga jualnya tuh. Iya. Bro, oke. Sehingga dia harus masukin lagi si perisa jambunya gitu. Harus masuk lagi supaya kita dapat rasanya itu gitu. Dimana yang satu lagi sama sekali tidak butuhkan itu, karena dia benar 100% pure dari buah. Gue dapet tuh, maksudnya perisa jambu tuh karena buat ngejar emang ada rasa-rasa jambu-jambuannya. Nah itu. Oke, mundur lagi vitamin C. Ya. Nggak banyak-banyak banget berarti ya, Jadi tapi wajar lah ya. Intinya salah satu guideline yang simple, semakin sedikit komposisi dalam satu produk, semakin tinggi kualitasnya. Gimana coba ulang lagi? Maksudnya semakin sedikit bahan komposisinya, semakin tinggi kualitasnya biasanya kayak gitu. Ngerti gue coba baca ya. Ya. Berarti kan di sini ada air, buah jambu, sukrosa atau gula pasir tadi ya, perisa jambu, vitamin C, garam, pewarna alami karmin, pengatur keasaman asam sitrat, Ya. pemantap nabati, vitamin A. Ya. 10 nih. 10. Tapi kalau kita buka yang benar-benar Ada. Enggak apa-apa sebut, biar kita edukasi. Sebutin aja, ada nama brandnya apa? Sunpride jus nanas contohnya. Sunpride tuh yang pisang itu nggak sih? Ya ada dia jual Lah, emang pisang. ada jual jusnya? Ya, Sunpride jus nanas. Ini bukan di endorse kan? Ini beneran ya.
Ntar kalau sangkanya ntar malah ditunggangin jadi subjektif nih. Kita harus sama-sama Tapi belajar ya. Kalau saya sih suka support yang benar bagus gitu. Ya, Saya tidak masalah gitu. setuju. Tidak masalah. Ya terserah lah. Pun kalau nantinya misalnya dia di endorse apa segala macamnya, memang udah rezeki dia dan lain sebagainya gitu. Jus nanas, Tapi ya. di sini gue disclaimer nggak ada maksud jatohin A atau ngangkat yang B ya teman-teman ya, biar Betul. teman-teman tahu. Nah, itu Sun Pride. Ya, itu bisa lihat kita mungkin cek komposisi jus nanas komposisi. Coba. Kita cari. Sun Pride jus nanas komposisi. Oh gitu. Oh Ya, berarti atau bukan khusus. berarti yang semua dikemas tuh kayak kesannya gula gitu loh. Ini kan kemasan kan? Ya, ini kemasan. Oh mungkin. Sun Pride. Oh gue baru tahu nih. Ya. Tapi dia Sun itu kalau kita baca itu di komposisinya dia cuma punya satu komposisinya cuma 100% sari buah nanas. Jadi juga tidak ada tambahan air. Jadi benar pure dari nanas diambil. Keren dong. Ya emang. Gue taunya Sun Pride pisang doang nih karena ordernya biasa gue pisang doang. Oh ternyata Sun Pride tuh ada kalengan. Maaf saya baru tahu. Coba buka image. Mungkin image ya, mungkin Coba. image kali. Oke, kita adu ya buah Vita sama Sun Pride nih. Ya, ini kan tertulis juga 100% jus buah asli gitu. Tahu-tahu mulu loh. Dari tadi gue kayak kesana teh. Wah, Dery parah nih kena. Orang gue edukasi, gue udah disclaimer. Nah ini pertama-tama nih belakang nih ukti-ukti luar sana. Coba nih kita adu nih buah Vita sama Sun Pride. Man nih. Oh nggak bisa. Intinya Gimana caranya sih? Coba mesti beli dulu dong. Enggak nih. atau kalau mau Dicari atau mau komposisinya. merek yang lain juga Male jus. Enggak, udah tanggung Sun Pride Tanggung, dulu. ya. Abis itu baru kita pakai Male. Gue penasaran ke satu komposisi dia langsung klaim 100% buah asli gitu. Ya. Itu Hanya jus. tapi nggak mungkin. Gimana ya bahasanya? Maaf ya. Kan ada juga mungkin oknum-oknum yang ngakal-ngakal nggak mungkin ya. Pasti kena sama pemerintah ya, kena sama BPOM gitu-gitu ya. Ya itu kan jobnya mereka. Mana sih? Nah ini bukan dari Sun Pride mengandung 100% buah segar, bukan dari konsentrat, tanpa bahan pengawet air maupun pemanis tambahan. Jadi ini benar, ya ini tadi konsentrat, sorry. Yang tadi saya mau jelasin itu adalah konsentrat. Oh. Yang biasanya dipakai dalam jus buah yang dijual di Iya. supermarket, itu biasanya konsentrat. Saya Bukan perisai ya? itu nanti ditambah lagi dengan perisai karena dari konsentrat itu. Jadi intinya mereka bikin konsentrat dulu, abis itu nanti tambahin perisai lagi. Tapi saya lupa gitu gimana secara detailnya Paham. itu prosesnya gitu. Berarti ini pun juga ada perisai si Sun Pride ini? Enggak dong ya? Tidak, karena ini kan jus kalian Sun Pride mengandung 100% jus buah segar, bukan dari konsentrat serta tanpa bahan pengawet air maupun pemanis. Jadi dia itu begitu kualitasnya begitu tinggi sehingga juga tidak tambahan air. Coba nih. Ini katanya Stephanie McMahon apa bukan nih? Gue nggak tahu nih. Pemain Smackdown nih. Gue nggak tahu nih. Ini Stephanie bilang begini, produk ini sangat sehat, gulanya sendiri gula alami yang berasal dari buahnya, jadi bukan tambahan. Ya betul. Jadi itu juga. Jadi ya pilihlah. Kalau gue yang sangat concern sama gula, kayaknya udah mulai hijrah ke Sun Pride nih gue nih. Oke ya. Keren. Tadi apa satu lagi? Male juga 100%. Male apa sih? MALEE kalau nggak salah. Male. Male. Coba Male. Brand luar? Band luar kalau nggak salah. Brand luar ya? Ya, dia juga kalau nggak salah dia apple semua itu 100% EE. Coba. Jus. Male Juice. Nah itu tuh ada tuh. Ya, Juice. nggak Coba apa-apa, aja ntar coba juga aja. keluar kok. Itu klik paling Nah, atas itu tuh. juga dia Diciumin. kan wrap apple komposisi 100% jus apple. Iya. Oh ada di Indomaret juga nih. Ada juga kalau nggak salah. Oh jangan-jangan ini yang dimaksud tadi yang lu bahas kali ya waktu di sosial media lu ya. Ini ada di Indomaret nih. Ya pernah. Jadi komposisinya kan ini kualitas sangat tinggi karena benar komposisinya cuma satu bahan gitu intinya. Oh ini. Ya. Ini Thailand deh. Ya Thailand kalau. Iya, gue pernah lihat kalau scrollnya sedikit ke visualnya bawah. gua tahu tuh. Nah itu komposisinya kan 100% jus buah dari ya ini dari konsentrat tapi tetap aja sih kita punya 100% jus apel gitu. Oh iya, komposisinya udah cuma satu doang ya. Ya. 100% jus apel dari konsentrat jus apel. Ya. Udah gitu doang. Nggak ada lagi tadi kayak sukrosa, Pewarna, pewarna, lain sebagainya. Tidak ada. karmin. Iya kan? Karmin tuh apa sih? Mungkin beda sama karma kali. Iya benar. Oh karmin ya. Oh pewarna juga dia. Oh oke. Mali. Ya. Kita jadi melek nih yang begini ini. Jadi semakin dikit semakin Bagus, semakin tinggi kualitasnya. Jadi ya. bukan karena kita kan terkecoh ya. Wah komposisinya bagus nih. Wah berarti banyak nutrisi nih. Ini beli. Tidak, ya. Diabetes naik langsung angka tuh. Iya kan anak-anak kecil diabetes umur 6 tahun, 5 tahun. Sekarang mulai meningkat itu. Apa namanya? Angka-angka anak kecil sudah mulai diabetes, obesitas lain sebagainya. Itu udah sangat drastis ya naiknya sekarang. Oke, mengenai komposisi, apakah semakin dikit itu berlaku ke beda tujuan yang lain gitu? Maksudnya kayak ini kan memang
jus ya. Ya. Kalau jus kan berarti kan semakin dikit, artinya semakin beneran buah gitu lah. Ya. Nah kalau yang lainnya, maksudnya ini berlaku nggak komposisi sedikit berarti dia nutrisinya yang bagus gitu? Sebenarnya buat semua. Kalau roti kan juga sama roti, atau kita beli coklat, seharusnya coklat itu contohnya dark chocolate, mungkin ada garam, habis itu mungkin ditambah dengan gula merah atau gula apa gitu, seharusnya cuma 3 gitu komposisi itu. Atau contohnya kita beli selai buah gitu. Biasanya selai buah yang paling bagus sebenarnya cuma ada buahnya itu sendiri, mungkin ada madu atau intinya pemanis itu saja. Tapi yang kita sering ketemu dalam situ pengawet, penstabil, lain sebagainya, gula ini. Oke. Nah ini kita dulu ngomongin madu nih. Pas banget sama berita yang lagi beredar nih ya. Kementerian Kesehatan ungkap gen alfa beresiko kena diabetes. Ini sebabnya. Gen alfa anak gue dong. Ya kan umur 7 tahun, 5 tahun itu kan gen alfa kan ya. Yang baru-baru nih. Apa sih katanya Wamenkes? Dante Saxono mengungkapkan bahwa kelompok generasi alfa alias kelahiran 2010 hingga 2025 rentan mengidap diabetes. Nah bentar deh. Kan gue juga beliin lah anak gue ya. Maksudnya kayak coklat, coki-coki, ini gue sebut aja lah ya. Rata-rata kan kayak begitu-begitu tuh. Citato, apa sih yang ada di Indomaret Ya gitu intinya ya. Semua cemilan yang mereka cemilan, iya. Orang Jerman tahu aja cemilan nih. Snacks bro, cemilan ya. Jadi sebenarnya boleh nggak sih anak kecil minum begitu tuh? Gini, kalau buat saya, kalau kita bicara dari segi kesehatan ya, sebaiknya tidak gitu ya, dari segi kesehatan. Tapi kita juga harus punya, dimana contohnya begini, pas saya kecil, kalau mami atau papi saya beliin saya cemilan apa gitu, kayak gummy bears atau coklat atau apa, itu buat saya kayak apa ya, sesuatu kenangan yang indah gitu. Jadi it's kayak bukan cuma kesehatan tapi juga ada psychologicalnya gitu. Jadi buat saya, kalau mungkin orang lain bisa setuju atau tidak, tapi buat saya nyemil atau buat anak dikasih cemilan itu buat saya satu hal yang penting. Ya karena mereka emang ya buat saya it's a part of being a child gitu intinya. Buat saya ya. Mungkin orang lain tidak setuju, tapi di situ emang kita harus batasi gitu ya. Dimana seharusnya kalau tergantung lembaganya, tapi kalau saya sih sebisa mungkin, sesedikit mungkin, paling banyak kurang lebih 25 gram untuk anak-anak per hari gitu. 25 gram itu kurang lebih 2,5 sendok makan gula pasir gitu. Tapi kita juga harus hitungin dari makanan dan minuman yang lain ya. Dimana contohnya susu, dia kan sendiri dari secara alami dia punya laktosa, gula yang secara alami dalam susu. Jadi dari situ kita juga harus hitungin gitu. Dia minum berapa susu, dia makan buah, lain sebagainya. Itu kan sebenarnya juga semua gula gitu. Itu juga harus semua diperhatikan gitu. Jadi buat saya boleh nyemil, kalau bisa pilih cemilan yang benar-benar ya bagus, yang contohnya dari madu atau ada stevia lain sebagainya, yang pemanis yang baik. Tapi kalau seandainya kita juga kasih yang cemilan yang biasa, ya dibatasi gitu. Yupi. Gila, gue main tembak-tembak nama brand aja gue. Yupi itu kan juga. Ya, tapi buat saya sebagai orang Jerman, semua kalah dengan Haribo. Oh, Haribo. Itu pasti udah kalah semua dengan itu. Haribo tuh berarti lebih bagus harusnya. Kan namanya kan kayak menghiasi hari-hariku gitu. Gila, gue mau nyari Mobile Legends udah susah susah juga. Ya tahu Haribo. Iya, Haribo itu enak. Haribo, oke. Tapi ya mirip-mirip ya. Ya, cuman problemnya itu yang juga saya pernah bahas dalam konten saya adalah sebenarnya maksudnya orang tua mereka itu tidak sadar berapa banyak gula yang anaknya makan gitu. Itu sebenarnya problemnya di situ gitu. Mereka pikir malamnya saya cuma kasih ya coklat atau apa, tapi dalam sehari mereka makan apa aja itu tidak diperhitungkan gitu problemnya. Dan contohnya kayak dengan jus tadi ya, jus sendiri sudah tinggi gula karena dari buah, di mana pasti contohnya satu kaleng mungkin dari 10 sampai 20 gram gula pasti ada, walaupun dari buah ya, tapi tetap itu gula. Nah, tambah lagi dengan contohnya tadi dengan sukrosa, gula pasir ditambah lagi mungkin 5 sampai 10 gram, 30. Jadi sebenarnya dengan saat kita kasih anak kita sekali kayak jus kayak gitu, itu sebenarnya buat sehari udah full dia. Gulanya gitu. Walaupun seandainya juga dari buah asli ya tetap aja itu udah tinggi banget gitu sebenarnya. Jadi itu kita contohnya gini, pagi dia bangun kita kasih susu. Minum susu. Itu sudah ada laktosa di dalam situ. Mungkin per 200 mili, mungkin 5 sampai 8 gram gitu kurang lebih. Habis itu dia ke sekolah. Nah, makanan dia juga yang dia makan kan seringkali mau kita makan dimanapun juga dikasih gula kan. Iya. Biasanya gitu. Resep juga ada gula. Nah, mungkin di situ juga dia makan setengah sendok makan kayak gitu, 15 gram gula gitu. Habis itu
sore dia pulang dari sekolah atau dari mana gitu, kita kasih roti kayak gitu kan, dalam komposisi juga ada gula gitu. Iya. Cuman dia juga dapat I don't know gitu, mungkin 5 gram gula, kita udah di 20. Abis itu nanti malamnya kasih coklat lagi yang ada 20 atau 25 gram. Jadi kita batasnya itu benar-benar udah lebih gitu. Oke, makanya angka diabetes naik pada anak-anak ya. Ya, tapi paling banyak itu emang paling bahaya sih buat anak-anak emang minuman sih. Minuman sama makanan kemasan itu paling bahaya gitu. Oke, jadi yang dimaksud dengan angka diabetes ini penopangnya ternyata dari minuman kemasan yang di minimarket itu ya? Iya, Itu paling banyak ya? karena problemnya kalau kita makan ya, let's say kita makan buah atau apa, kan kita ada rasa kenyang Iya. gitu. Tapi problemnya saat kita minum tidak terasa berapa banyak gula dalam situ, dan emang gulanya tinggi, sangat tinggi. Oke, berarti diganti minumannya air putih gimana? Ya jauh lebih bagus. Iya kan, mendingan begitu ya daripada ya alhamdulillah nggak maksud untuk menyombongkan diri. Gue kalau karena mungkin gue pribadi juga Iya. sukanya air putih sama kopi ya, selain itu ya pasti air putih. Jadi gue coba terapin, apalagi lihat angka-angka begini diabetesnya itu anak-anak tuh sekarang tuh gue hampir tidak pernah minum minuman yang, bahkan tidak pernah kali. Insya Allah gue berani katakan minum-minum kemasan-kemasan yang tapi tadi gue happy banget denger ada Sun Pride dan Mali itu ya. Ya. Ya, gue tahu banget tuh gula semua. Berarti better begitu. Ya, Tapi coklat ya kadang gue mendingan ke coklat. ya nggak apa-apa. Maksudnya sekali-sekali buat saya nggak apa-apa. Seperti saya bilang, kita bisa lihat dari berapa segi ya, dari berapa sisi. Bisa lihat dari benar sebagai health educator apa yang baik dan tidak. Pasti saya bilang jangan kasih coklat. Tapi dari psikologi dan lain sebagainya, ya nggak apa-apa sekali-sekali gitu. Oke. Jadi aku coba untuk find jalan tengah di situ gitu intinya gitu ya. Oke. Dan itu emang salah satu peran emang paling penting adalah orang tua. Karena apapun yang kita omong juga pasti anak ikut apa yang orang tua lakukan gitu. Iya. Jadi kalau misalnya kita sebagai orang tua bilang, oh anak saya cuma boleh minum air putih tapi kita minum teh yang enggak, banyak gula lain sebagainya, Hmm. nah itu jadi udah salah satu contoh yang sangat bagus buat mereka gitu. Oke. Dan gue pernah posting kok di Instagram gue mengenai anak kecil, anak gua maksudnya Iya. itu dikasih coklat jam 10 malam. Itu luar biasa loh. Nah, pasti powernya langsung Wow. on switch. Itu Switchnya. it's normal atau Ya itu disebut dengan sugar rush ya. sugar rush ya? Sugar rush, karena itu kan benar energi secara langsung masuk ke dalam dia, sehingga problemnya kita juga kalau kita berbicara tentang anak suka emosional atau hyperactive lain sebagainya, ya seringkali juga bisa karena kebanyakan gula atau dikasih coklat dalam momen seperti sebelum tidur seperti itu. Bisa jadi, ya. Aduh, iya. Tapi iya tinggal diatur aja ya. Tinggal diatur. Bukan berarti udah pasti berujungnya diabetes gitu. Enggak gitu kan? Enggak. Cuman ya problemnya itu adalah kita berpikir bahwa anak kita cuma makan coklat itu yang malam itu ya cuma makan coklat, tapi dalam sehari susu, roti ini kan kita berbicara tentang akumulasi dari ini semuanya gitu. Orang Jerman nggak kenal akumulasi. Rapel ya. ya. Jadi dirapel gitu, dikumpulin. Tenang aja nanti ngerti nggak rapel? Ya itu dijadiin satu ini. Iya, betul. Dijadiin satu. Jadi aman-aman aja asal tahu batasnya gitu ya. Tapi diabetes itu turunan nggak? Ada Jangan-jangan mungkin itu gara-gara orang tua. Ada juga diabetes tipe 1 ya, itu turunan. Tapi diabetes tipe 2 itu ya jelas dari gaya hidup kita yang tidak sehat intinya. Oke. Ini makin parah ya generasi alfa, apalagi kita banyak merek-merek bertambah ya, yang nggak tahu ini entah berantah bermunculan apa segala macam ya. Tapi problemnya itu juga kita seringkali sebagai orang Indonesia kita berpikir bahwa gini deh, kenapa BPOM bisa lolosin Indo? Kenapa negara kita kayak gini lain sebagainya? Tapi kalau kita ambil Eropa, Amerika dan lain sebagainya sebagai contoh, itu semua sama sebenarnya. Jadi bukan kita sebagai Indonesia yang tinggal di neraka atau gimana, semua produk seperti itu keluar, itu juga salah dari mindsetnya. Jadi emang yang kita hadapi di sini dengan minuman yang banyak gula lain sebagainya, itu juga kamu akan hadapi di Eropa, di Amerika dan lain sebagainya. Cuma bedanya mah customer lebih aware, lebih smart intinya gitu. Dan angka diabetes di Amerika juga katanya banyak juga ya, tinggi juga ya. Banyak juga. Soalnya image-nya kan kalau bule badannya begini, kayaknya teredukasi apa segala macam ya. Ternyata di sana juga gede. Di Jerman berapa angka obesitasnya? Lumayan, tapi tidak setinggi seperti Amerika. Tidak setinggi. Karena orang Jerman pada dasarnya mereka suka jalan kaki, itu salah satu. Amerika kan juga jalan kaki. Karena mereka terkenal pakai mobil kemana-mana kalau masalah. Oke. Ya mungkin didukung juga ya, di sana kan pedestriannya juga rapi gitu ya. Betul. Mungkin kita kan
agak. Nah itu beda. Kita betul. juga harus lihat dari infrastruktur intinya juga ya. Iya benar. betul. Agak ngeri-ngeri. Kemarin ya di waktu yang bubaran Jumatan, gue lagi jalan. Ya ini di luar dari rapihnya ya. Kalau Ya. rapi dan keamanan tuh. Jadi begitu gue jalan, belakang kita ya Dim ya, dicopet. Lagi main handphone pinggir jalan. Tolong. Gue nengok ke belakang kan, belakang gue persis. Orang udah naik motor. Udah dipantau kayaknya tuh kan pinggir jalan tuh, tarik. Ya selamat datang di Indonesia, luar biasa kan. Semangatnya gitu kan dia, siapa tahu mungkin ya hati-hati lah cara bermain pinggir jalan. Oke, anyway, gini, kita udah bahas banyak sekali mengenai diabetes, apa segala macam ya. Tapi kan kita juga butuh cheating ya, bro. Betul. Gue pengen tahu deh, versi lu cheating tuh gimana sih? Tergantung kalau Boleh nggak sebenarnya? ya di sini balik lagi ke Kayak kesana tuh kayak pembahasan kita nih kayak orang tuh nggak boleh makan apa-apa gitu loh. Enggak, bukan begitu. Sebenarnya Gimana sih sebenarnya? Seperti saya bilang, balik lagi ke levelnya orang gitu ya. Levelnya dia di mana. Contohnya kalau saya itu cheating jarang sekali, bisa 2 minggu sekali gitu. Apa cheating lu apa sih? Tergantung mood. Saya sih sangat moody gitu orang. Maksudnya dalam arti makanan sangat moody. Apa coba misalnya nasi padang lu makan nggak? Ya makan, tapi saya harus in the mood untuk makan itu. Jadi contohnya kalau orang semua bisa nasi padang, sekarang makan nasi padang. Kalau saya nggak in the mood, saya nggak bakal makan itu. Oke, terakhir cheating apa? Terakhir apa ya? Apa? Ya? Roti bakar. Roti bakar. Aduh, enak banget. Coklat, kacang, keju. Sebut aja sebut. Martabak ya. Martabak. Oh, tipker ya. Tipis kering. Tipis Aduh. kering. Oh ya itu. Kacang, keju, coklat gitu. Lu makan begitu? Makan. Itu gimana? Maksudnya kan ada yang bilang katanya harus banyak masuk, banyak keluar juga. Berarti tanggung jawab nge-gym langsung. Nge-gym 24 jam. Maksudnya kalau saya lihat kita harus punya relationship sama makanan yang healthy gitu ya. Jadi maksudnya it's good gitu kalau kita semakin aware dengan kesehatan, kita aware dengan apa yang kita makan, tapi jangan yang sampai kita membuat stres dengan itu gitu. Dimana kita selalu lihat kalori begini, kita harus begini dan lain sebagainya. Jangan jadi terlalu over juga buat kita gitu. Oke, teknisnya langsung ya. Begitu lo cheating, martabak gitu langsung. Manis kan. Wah, apa segala macamnya, keju, coklat, kacang gitu ya. Margarin, mentega gitu-gitulah. Terus gimana? Besoknya tanggung jawab kan langsung lari gitu atau gimana? Ya seperti biasa. Kan saya punya rutin, misalnya 5-6 kali saya nge-gym. Dan maksudnya saya balik lagi ke rutin saya, makan ayam, makan nasi merah, makan sayur. Bukan balas dendam? Bukan. Jadi buat saya sih ya udah, saya lagi pengen makan itu saya makan. Tapi dalam arti kalau saya bisa benar-benar, saya punya disiplin yang tinggi di mana saya makan itu 1 kali seminggu atau dalam 2 minggu itu sekali gitu kayak gitu. Jadi disiplin saya emang sangat tinggi buat itu gitu. Di mana orang lain mungkin tidak bisa ikutin itu gitu. Oke, berarti cheating apapun makanannya bisa? Cheating apapun makanannya. Gue lagi minta toleransi aja nih biar gue juga. Sebenarnya apapun. Tapi mie instan. Sebut merek lah. Indomie. Ya, suka, demen kan lo Indomie? Suka aja. Suka. Indomie oke tuh. Oke, tapi maksudnya bukan mau sekarang poinnya adalah bukan mau anjurin orang untuk cheating dan lain sebagainya. Cuman dari konsepnya itu, karena orang yang suka contohnya begini, saya harus cheat day sekali seminggu gitu, dimana mereka dari pagi sampai malam makan apa aja yang mereka mau gitu intinya gitu. Iya. Ya. Tapi problemnya itu kalau kita makan begitu banyak itu juga bakal efeknya ke fat loss kita itu juga nggak terlalu bagus. Jadi kalau saya benar-benar anjurin itu apa ya pakai logik kamu intinya gitu. Kalau makan sesuatu yang cheating itu kayak 1-2 kali seminggu gitu. Saat benar-benar kamu pengen makan itu gitu. Jangan kayak tanpa awareness makan itu gitu. Paham kan? Sampai kita kayak kita nggak aware apa yang kita makan sebenarnya gitu. Tapi langsung ngaruh sih, kan ada yang bilang katanya nggak langsung berat badan langsung naik, nggak kan? Ya bisa, karena contohnya kalau kita bicara tentang karbohidrat sendiri saat kita konsumsi contohnya nasi, mie atau apa, itu dia bisa ikat air gitu. Itu masuk ke dalam otot kita jadi glycogen, dan setiap gram glycogen itu ikat 3-4 gram air. Jadi itu wajib kalau contohnya angka berat badan kita naik. Atau karena garam ya, sodium biasanya lumayan tinggi, itu juga bisa naik. Tapi bukan harus buat kita stres atau gimana gitu. Yang penting kita punya rutinitas yang kita ikutin terus. Kalau 1-2 kali dalam seminggu kita cheating, it's no problem gitu. Oke. Dan pun kalau masalah cheating, apapun makanannya ya, apapun silakan komposisinya ya. Kecuali kalau emang kita ada riwayat apa, penyakit apa, kita harus menghindari ini dan itu, jelas jangan gitu ya. Oke. Tapi selama kita masih bisa makan apa aja ya silakan aja. Tapi ya balik lagi, bukan saya mau poinnya anjurin di sekolah semua orang yang tonton ini untuk cheating lain sebagainya. Tapi ya benar-benar kalau misalnya kita lagi
hangout sama keluarga atau apa, kita pengen makan pizza, pasta, nasi padang, apapun juga, kita benar menikmati itu gitu. Jadi jangan punya guilty conscious gitu, di mana kamu merasa, saya lakukan sesuatu yang bersalah di sini sekarang gitu. Paham kan? Besok saya harus balas dendam dan kayak gitu. Itu secara otomatis udah pasti relationship sama makanan tidak sehat gitu intinya. Wah, keren. Jadi pola pikir kita juga maksudnya janganlah akhirnya jadi elunya kayak menyalahkan ini, menyalahkan itu. Menikmati aja, menikmati itu, tapi tahu bahwa jangan membuat itu sebagai makanan pokok kamu intinya gitu. Balik lagi ke nutritious food buat kamu intinya gitu. Oke. Tapi kan yang tadi disebutin kan ada aja yang tanpa nol nol gizi ya. Ada juga. Kayak mie instan itu kan gak ada gizi ya. Ya, kalau bicara gak ada gizi ya mungkin ada sedikit, tapi enak kan 3 bungkus gitu. Tapi pakai telur, ya bener. Oh ya bagus. Ada proteinnya. Ada proteinnya, bener. Nolong tuh. Kan atau enggak sayur-sayuran gitu kan. Ya, it's okay. Yang udah di sayurannya sawinya direbus bareng sama mie instan sampai jadi. Jadi udah enggak ada gizinya lagi tuh sayurnya tuh, sama aja. Oke. Tapi gini bro, ngaruhnya apa sih sebenarnya sih ke kesehatan? Bukan kesehatan, sorry, ke tubuh ya. Dari ini buat edukasi ya. Misalnya ke hubungan suami istri, itu ngaruh ya ternyata kalau badan sehat tuh ya. Apa seperti apa ya? Kalau saya percaya itu naruh ke semuanya gitu, karena makanan itu benar-benar sebenarnya kalau kita bilang sebenarnya begini, makanan itu kan dipecah sama tubuh kita, karbohidrat, protein lain sebagainya, vitamin, mineral itu kan masuk dalam sel kita. Sehingga nanti kita bisa bilang sebenarnya apa yang kita makan itu kita jadi apa yang kita makan intinya. You are what you eat itu. Yeah, we are what we eat actually. Actually it's walaupun it's kayak kayak kata-kata atau kalimat seperti itu, tapi sebenarnya itu lebih dalam lagi sebenarnya. Karena emang it's true gitu, it's a fact gitu, bahwa masuk dalam sel itu emang dari kita gitu. Dan emang selama 13 tahun saya menjalankan hidup sehat ini, orang bilang, ya itu siksaan ya kau makan kayak gitu. Tapi buat saya mengerti manfaatnya. Dalam arti, saya makan seperti ini dan saya merasa benar-benar banyak manfaat. Contohnya dari energi. Dari pagi sampai malam saya itu, pas saya bangun tidak ada energi drop yang terlalu signifikan gitu. Ada orang yang kan jam 1 bang gitu dia udah pengen tidur gitu. Itu saya jarang alami seperti itu karena konstan energi level saya gitu. Secara mood juga. Dan kalau kita kan juga bicara makanan juga kesehatan usus kita ya, gut kita. Seringkali kan dalam bisnis juga kita kan butuh gut feelingnya itu. Kita ikutin gut feelingnya itu. Nah kalau kita masukin dalam tanda kutip sampah atau sesuatu yang tidak sehat terus ke dalam situ, ya artinya juga gut feeling tidak akan benar gitu juga gitu. Jadi lebih sebenarnya kalau kita bicara tentang topik nutrition itu lebih deep lagi daripada cuma sekedar kita dapat badan yang bagus gitu. Tapi juga gimana kita berpikir lain sebagainya itu semua juga dipengaruhi oleh apa yang kita makan intinya. Iya sih, yang kita asup ke usus kita ya. Itu tapi juga. Kan ada Yakult. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Bagus dong berarti Yakult. Ya nggak, lu udah cek kandungannya belum? Ininya, nutrisinya atau komposisinya? Sekarang semua yang tonton video ini kan sudah tahu gimana cara baca dan ininya udah bisa dinilai sendiri. Enggak, gue emang suka bentur-benturin aja sih. Gue suka pikir jurang aja. Coba komposisi Yakult. Cintai ususmu tuh. Iya kan? Saya minum 2 lagi tiap hari. Hah? Oh wow. Di kupas Yakult pernah? Oh di Instagram. Oh lu pernah kupas Yakult? Pernah. Itu benar ada kandungannya buat apa sih, prebiotik ya? Buat usus apa? Ada probiotik ya. Probiotik ya? Betul. Berarti bagus dong Yakult? Enggak? Ya, intinya Coba aja kita buka, coba. Apa namanya tadi? Komposisi ya? komposisi ya. Komposisi Yakult. Coba Dimas. Enggak, udah langsung aja, Google aja. Komposisi. Gitu. Selai oleh gimana selai oleh? Enak ya. lo gitu, yang strawberry sama anggur. Iya, tapi tepung ya. Tepung ada yang bagus gak sih? Kayak tadi lu bilang ada real juice, ini yang tepung beneran. Biskuit yang real. Apa? Oh, sari gandum apa tadi? Roma sari gandum. Itu kan ada gandum asli berarti ya? Hah? Ya. Dia ketawa orang gunanya kok. Ayo coba Yakult dulu baru abis ini kita Roma sari gandum ya. Tadi udah benar yang tadi gitu. Ya, Tadi coba. Ini Yakult minuman fermentasi less sugar. Apa sih ini? Maksudnya? Yang less sugar ya. Apa komposisi? Oh, Yakult ada 2 ya? Ya ada yang less sugar gitu. Ada yang less sugar. Coba yang Yakult yang ini, yang campuran susu bubuk skim
dan glukosa menggunakan bakteri Lactobacillus. Ini mana komposisi sih? Coba. Yaudah yang less sugar dulu aja, coba cek. Yang less sugar bener-bener less nggak sugarnya, coba. Ini apa nih? Ya dia lebih less, dia itu kalau nggak salah yang biasa itu dia 9 sampai 10 gram, kalau yang less sugar 5 sampai 6 kalau nggak salah. Malah dia lebih hafal. Tapi beneran buat menyehatkan usus. Kalau bakteri sendiri ya. Bakteri maksudnya? Ya kalau bakteri ya sendiri kan probiotik ya oke. It's good gitu. Iya, tapi untuk yang kandungan Yakult? Problemnya begini ya. Pemanis alami maltitol. Maltitol adalah maltitol itu juga salah satu jenis. Semua yang ending dengan tol itu adalah gula juga gitu sebenarnya. Cuman itu adalah pemanis alami maltitol satu. Habis itu kita sukrosa. Sukrosa tadi gula pasir. Ya. Dextrosa itu juga gula. Semua sukrosa, dextrosa, lain sebagainya. Fruktosa itu semua jenis gula. Oke. Ya, jadi dextrosa kedua gitu. Jadi sebenarnya kalau dalam produk ini kita punya 3 pemanis, maltitol, sukrosa, dextrosa. Wah gila, 3 pemanis ini dicampur. Oh gitu ya, cintai ususmu. Ada 3 pemanis buatan. 3 pemanis buatan bukan? Enggak dong, ingat berarti bukan 3 pemanis buatan, tapi berarti bagus dong bukan buatan. Itu juga salah satu topik yang lain gitu lagi. Oh bukan ya. Jadi 3 pemanis bukan buatan, sekali lagi gua ralat. Itu mungkin yang pemanis alami maltitol. Kalau nggak salah itu ini bisa jadi pemanis buatan maltitol karena dia alcohol sugar kalau nggak salah. Alcohol sugar itu. Coba kita baca ya. Tadi kan kita udah belajar ya bahwa komposisi yang disebut di awal tuh berarti yang paling banyak ya. Air udah pasti. Pemanis alami maltitol. Ya. Susu bubuk skim. Betul. Sukrosa, dextrosa. Di awal-awal gula semua nih. Penstabil pektin apa pektin? Wah, saya kurang tahu. Penstabil pektin itu apa? Pemanis alami. Glikosida steviol, ya ada steviannya juga. Oke. Risa sintetik, vitamin E, vitamin D, bakteri LKC Shirota strain. Jadi gimana tuh? Gue pengen dapat kesimpulannya aja sih. Oke, di tatapan gue udah kosong, berarti ya udah. Berarti gue suruh nyimpulin sendiri ya. Tatapan udah kosong, takut salah sebut dia. Jadi gimana dia ngeliatin gue? Oh ya udah, oke, siap, mantap. Oke, ini yang less sugar ya? Ini yang less sugar ya. Bagaimana yang tidak less ya? Sugarnya. Sebenarnya simpelnya di Singapura itu yang mereka punya nutrition grade itu kenapa bisa ada yang less sugar atau yang kalau di Singapura bukan less sugar tapi variasi gold gitu. Karena di nutrition grade emang di Singapura yang biasa dia itu grade D, grade yang paling jelek. Brand ini? Oh ya, oke, siap. Brand ya. Saya minum 2. Ada lagi gak yang lain nih? Romasari gandum. Gandum bro dari apa? Kok gue jadi lupa negaranya? Ukraina. Oh, Ukraina ya. Kan gandum kira dari Ceko. Bukan. Ya gitulah pokoknya. Ya Ceko, Ukraina itu kan apalagi sekarang lagi perang. Gue nggak tahu deh tuh. Gimana tuh Romasari gandum? Coba ayo gimana bro? Kan gue mau belajar. Ya ntar kita harus lihat komposisi. Oh iya, komposisi dulu aja. Romasari gandum Dimas. Udah hafal gitu. Saya pokoknya pengen bedah yang ngeklaim aja lah. Itu kan gandum gitu kan, langsung kan. Tuh, nah nih sari gandum, tepung terigu, sirup, gula, tepung kedelai, susu, bubuk skim, kakao, pengurang lemak. Mana gandumnya? Kalau gandum tuh tulisannya apa sih gandum ya? Mestinya ya. Gandum. Gandum atau kulit gandum ada juga biasanya. Tapi intinya ada gandumnya gitu biasanya. Tapi mungkin bisa cari yang benar-benar sesuai yang ada di packnya gitu. Iya. Takutnya ini nggak sesuai gitu. Takutnya nggak sesuai. Lo jangan, Dimas jangan jatuh-jatuhin Romasari gandum dong. Dia udah tulis gandum berarti ada beneran gandumnya. Tepung gandum. Tuan, bukan. Bawa lagi. Lumayan. Mungkin bisa dari image kali. Oh, mungkin. Selain memang udah dikecilin, mungkin di kemasan dikecilin juga di SEO Google-nya. Oh, ini. Oh, ada nih. Ini dong. Gandum. Pokoknya inilah yang ngeklaim kan pasti kan dia nggak sembarangan, bro. Lu jangan asal ini dong. Nah, mana komposisinya? Tepung gandum, minyak nabati, gula tepung apa itu? Tuh tepung gandum disebut di awal-awal, Bobby. Ya. Berarti bener dong. Tuh tepung gandum, minyak nabati, gula. Iya kan?
tepung gandum tuh maksudnya? Ya itu dari tepung gandum memang. Jadi it's okay sih, maksudnya dia itu paling pertama emang whole wheat, it's okay gitu. Tapi sekarang kalau kita bicara tentang apakah ini produk yang benar-benar sehat atau enggak, ya it's a different topic gitu kan. Beda lagi ya pembahasannya ya. Ya. Tapi kalau secara ini kan kita bilang oke, at least dia itu benar-benar whole wheat, gandum itu di depan, jadi bagus, is okay. Bagus ya, mudah-mudahan nih. Iya. Sesuai dengan namanya kan, makanya dia mungkin dia konsisten. Ini kan banyak jalan menuju Roma. Wow, ya kan. Jadi berarti emang dia cari jalan dulu, mana nih gandum yang asli nih. Wah, sampai tembus ke Roma kan. Nah, dia nggak kalian. Cuma ini bagus, maksudnya namanya dia gandum, tapi komposisi yang bahan pertama adalah gandum utuh. Jadi oke lah ya. Okay, gitu. Iyalah toleransi lah bro. Dari tadi kayak gue pengen banget lu ngeliat, iya oke gitu dong. Dan lain sebagainya. Ya gila, ini nggak kerasa kita ngobrol panjang ngebedah beginian ya. Tapi kalau teman-teman pengen tahu, nanya-nanya atau mungkin gue nggak tahu deh. Sebenarnya gini, konten-konten lu ini kan rentan sekali untuk ditunggangi ya. Tanda kutip ya, maksudnya endorse apa segala macam ya. Lu berarti kalau ada penawaran yang menggiurkan, tetap lo nggak ambil ya Bob? Kalau saya sih, karena saya kan kerjaan ini sama istri saya, dan kalau mau tanya sama istri saya, lebih banyak endorsement yang kita tolak apa yang kita terima. Mungkin 80% kita tolak. Dan juga kalau yang kita terima, kita semua brand yang bekerja sama dengan saya tahu bahwa saya itu sangat orang strict gitu. Jadi saya tidak akan omong sesuatu yang tidak sesuai fakta intinya gitu. Walaupun kamu mau klaim produk segini-gini, tapi ya kita, maksudnya seringkali kan mereka mau iklankan sebuah produk dengan bukan overclaim tapi lebih baik daripada aslinya gitu. Dan saya selalu bilang nggak bisa gitu. Kita selalu mau kayak gini karena seperti saya bilang tadi gitu, saya merasa saya punya tanggung jawab gitu untuk semua follower saya gitu. Jadi bukan sekedar tentang uang. Saya percaya Tuhan itu pasti kasih kita rezeki kalau kita emang taat sama jalan yang benar gitu. Jadi buat saya sih problemnya bukan untuk asal terima endorsement lain sebagainya, itu sama sekali saya tidak suka gitu. Meskipun cuannya lumayan gitu. Ada berapa penawarannya? Enggak usah sebut nama brand ya. Maksudnya angka berapa yang paling tinggi lo tolak? Yang ternyata dia mau akal-akalan sehingga contoh kita nggak harus omongin brand, tapi contohnya semua kayak let's say kayak yang weight gainer, bukan gainer yang kita whey bicara protein gitu-gitu. bukan gainer whey protein yang kita bicara tentang suplemen, tapi ada juga kan yang bikin cuman gainer aja untuk naikin berapa dan nah itu kan banyak banget yang secara komposisi nggak sama sekali nggak bagus gitu ya. Nah itu kita sudah tolakin semua, atau sirup naikin berat badan bang kita itu udah nggak, atau contohnya kebanyakan juga yang herbal yang naikin testosteron atau apa, kita itu juga tidak terima gitu. Dan kita juga cek apakah yang kita selalu minta komposisi informasi nilai gizi, kita minta itu selalu sama mereka gitu. Baca itu juga sendiri, tidak hanya produk knowledge saja gitu. Tapi boleh bocor nggak sih? Ada nggak yang memang betul-betul datang endorse tapi oke gitu? Banyak juga. Banyak juga ya? Banyak juga oke. Oh, yang tadi tadi kita bahas juga salah satunya ada yang pernah nge-tap lo apa sih? Dan juga kalau saya juga punya konten di mana saya sama sekali nggak ada endorsement gitu, tapi saya kasih rekomendasi produk yang mana yang bagus gitu. Ada contohnya mana juga? Ada yang contohnya yang Indomaret. Dapat 2 kali dong di kontennya dia sama di podcast Kasih Solusi. Ya nggak apa-apa deh, udah ini kita ini hadiah lah. Yang ini contohnya yang saya bahas itu. Ini kuaci. Wah ini kesukaan gue nih 2 kali tapi gue yang bawang putih yang hijau. Kacang almond yang roasted dan merah. komposisinya 99% kacang almond walaupun ada kandungan gula dan garam. Ini brand Indomaret sendiri? Ya itu punya Indomaret sendiri. Intinya ini kan sedang cemilan keripik yang lebih sehat intinya cemilan. Oh iya? Oh Indomaret sendiri mana ngeluarin satu brand malah justru dia sehat deh. Oh, kita tuh udah mikirnya bahwa keluarin Indomaret. Hah? Itu kacang almond lumayan bagus. Yang dia punya. Tanpa rasa. Komposisinya 100% biji bunga kuaci tanpa kandungan gula, garamnya lebih tinggi dengan 60 mg per 13 gram atau 1 sajian. Tapi seandainya kamu bisa habisin 1 bungkus, total garamnya tidak nyampe setengah instan. Kuaci sama yang 2 kelinci tadi oke. Tuh gue suka banget tuh. Iya kan? Tapi otot gue nggak tumbuh ya. Nggak bisa gitu ya. Oh, ya ini nih. Tapi gue yang hijaunya yang garlicnya. Para kuaci sebagai perbandingan 1 bungkus 100. Ini oke juga nih. Oke, maksudnya kalau kita bandingkan kalau kita lihat semua pada umumnya cemilan yang ada, ya kacang itu lebih baik karena dia nggak mengandung pengawet, penstabil, nggak ada gula, itu kan benar pure kacang. Kalau kalori tinggi ya jelas kalorinya tinggi, tapi juga cemilan lain juga kalori tinggi gitu. Jadi patokan saya bukan di sana tentang yang mana lebih rendah kalori, tapi yang mana secara komposisi lebih sehat buat kita tanpa gula, tanpa pengawet lain sebagainya.
Tapi itu sih saya merasa itu sangat penting gitu di Indonesia juga, di mana apa ya selalu orang bikin endorsean konten lain sebagainya. Tapi itu ya nggak tahu, mungkin kayak saya orang Jerman ya lebih strict, lebih gini gitu. Tapi buat saya sih this whole thing kenapa aku mulai juga dengan influencing people lain sebagai bukan tentang uang gitu sebenarnya. Dan itu yang saya pengen orang rasakan dengan konten saya gitu. Bahwa itu benar saya bikin tuh neutral review gitu. Jadi saya tidak coba untuk paksa mereka, oh kamu harus beli brand A, brand B atau apa. Enggak, intinya aku bikin kamu lebih smart aja gitu. Kamu bikin keputusan kamu sendiri. Woi, keren. Keren. Dan kacang-kacangan itu termasuk serat sama protein? Ya betul. Dia proteinnya, lemaknya tinggi, proteinnya juga tinggi, sama seratnya juga lumayan. Berarti kalau menekan gula darah, kalau dengan pas buka puasa gitu ya, fasting gitu ya, breakfast, berarti kalau dibuka dengan kacang-kacangan dulu, baru protein-proteinan, baru karbo atau kalori di belakang, itu benar atau gimana? Sebaiknya mulai dengan protein dulu ya, karena protein itu protos, dari kata protos yang paling utama, mendingan protein dulu. Berarti daging ayam dulu dibuka? Ya nggak apa-apa. Daging ayam atau telur, kan dia ada kombinasi kan antara lemak sama protein. Jadi telur bagus. Menurut saya sih proteinnya dulu, habis itu masukin serat, dan kalau paling terakhir karbohidratnya biasanya. Oh ya, istilahnya serat apa yang berbaju ya kalau kata Om Adera itu. Ya bilang. Betul. Oh, itu benar ya? Oke. Ya. Ilmunya. Ya biasanya karena kenapa juga itu dianjurkan, orang kan bisa sekarang bilang tapi itu kan semua dicampur lagi dalam perut kita lain sebagainya. Ngapain kita makan berurutan seperti itu? Tapi sebenarnya satu poin lagi adalah kalau kita sudah mulai makan protein, kita ke serat, habis itu baru kita karbohidrat, kemungkinan kita udah lumayan kenyang ya. Jadi karbohidrat yang kita masukin tidak kalau kita bicara dengan jumlah tidak sebanyak seperti kalau kita awal langsung mulai dengan nasi contohnya. Itu kenapa kita juga pakai taktik seperti itu. Oke. Siap. Thank you bro. Ini kalau mau ngontak-ngontak langsung kolaborasi, brand minta di review, apapun itu langsung aja masuk ke Instagramnya Bobby Ida ya. Ya betul. Coba atas dia mas. Ada di sini linknya, ada di sini. Mana? Di sini ya? Ya betul. Masuk aja pokoknya ada kontak atau DM atau segala macam. Bisa, ada yang mau tambahin bro? Buat audiens gue. Cukup? Apa? Ada yang mau ditambahkan? Intinya jangan asal percaya sama produk atau klaim yang dibuat, tapi jadi customer yang smart, di mana kita selalu baca komposisi dan informasi nilai gizi sebelum kita beli sebuah produk. Wih keren. Tadi kita udah belajar semuanya ya. Bob, thank you ya. Thank you ya. Nanti kita ketemu lagi ya. Gue tadi pengen coba sama lo gitu, cuma takutnya lo juga lagi punya waktu sibuk kan. Nah itu. Dan hari ini juga agak nggak terlalu enak gitu. Iya kan, maksud gue kan kayak apa ya? Kayak tadi maksud gue. Ya. Apa lo pada tahu-tahu lo tiba-tiba bininya Bobby sama tuh. Ini gue termasuk bagus ya kalau gue olah? Bagus sih dari ujung ke ujung kan? Betul. Ya, kalau bisa dari sini sampai sini nih otot gue nih. Wow. Kayaknya bukan otot manusia itu. Kita kasih solusi.